Hai. Perkenalkan, nama saya Alfia Dajayanti NIM 2311110186 dari S1 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi komunikasi data yang saya dapatkan dari semester 2 ini. Apa sih komunikasi data itu? Komunikasi data itu merupakan pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Di dalam komunikasi data ini terdapat komponen-komponen. Komponen pertama adalah data, atau data ini berupa teks, gambar, audio, dan video. Selanjutnya ada pengirim, penerima, media transmisi seperti kabel twisted pair dan fiber optik, gelombang radio. Selanjutnya adalah protokol. Kemudian ada aliran data. Aliran data ini merupakan proses yang menjelaskan bagaimana arah transmisi data yang terjadi antara pengirim dan penerima data. Aliran data ini terdapat 3, yaitu pertama adalah simplex. Simplex ini merupakan aliran komunikasi yang hanya dapat terjadi satu arah saja. Pengiriman transmisi hanya satu arah di mana sumber berperan sebagai pengirim data saja atau hanya dari pengirim ke penerima saja. Kemudian ada half duplex. Half duplex ini merupakan komunikasi yang dapat terjadi dua arah namun tidak dapat secara bersamaan atau perlu bergantian. Pengiriman bisa saja dilakukan oleh sumber atau sumber juga bisa menerima data dari penerima. Perangkat sama bisa melakukan pengirim atau penerima data. Kemudian yang ketiga ini adalah full duplex, merupakan komunikasi yang dapat terjadi dua arah di mana pada saat komunikasi terjadi masing-masing unit dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data sekaligus. Contoh alat menggunakan teknologi full duplex adalah komunikasi pada telepon atau telepon seluler. Selanjutnya ada model komunikasi data. Di model komunikasi data ini terdapat 2, yaitu pertama adalah oscillator. Oscillator ini merupakan referensi yang menggambarkan bagaimana cara komputer berkomunikasi dalam jaringan. Ada 7 lapis oscillator. Di dalam oscillator ini terdapat lapis-lapisan. Lapisan pertama adalah physical layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas transmisi data melalui media fisik seperti kabel atau sinyal nirkabel. Ini termasuk aspek seperti deteksi dan koreksi kesalahan, sinkronisasi, dan transmisi data. Layer selanjutnya adalah data link layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas transmisi data antara dua perangkat jaringan yang terhubung secara langsung. Ini termasuk aspek seperti aliran data, deteksi kesalahan, dan kontrol aliran data. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman data melalui jaringan, termasuk pengiriman paket data melalui beberapa perangkat jaringan. Ini termasuk aspek seperti routing, alamat jaringan, dan kontrol aliran data. Lapisan selanjutnya adalah transport layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman data antara dua aplikasi di jaringan yang berbeda. Ini termasuk aspek seperti segmentasi data, pengiriman data, dan kontrol kesalahan. Selanjutnya adalah session layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas mengatur dan mengontrol sesi komunikasi antara dua aplikasi. Ini termasuk aspek seperti autentikasi
Kemudian lapisan selanjutnya adalah presentation layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas mengkodekan dan mengkompresi data agar dapat dikirimkan melalui jaringan. Ini termasuk aspek seperti kompresi data, enkripsi data, dan format data. Selanjutnya, lapisan paling akhir yaitu application layer. Lapisan ini bertanggung jawab atas penggunaan data oleh aplikasi penggunaan akhir seperti email, browsing web, atau pesan instan. Ini termasuk aspek seperti format data, protokol aplikasi, dan antar muka pengguna. Selanjutnya, yang kedua adalah TCP/IP, Transmission Control Protection atau Internet Protection, yaitu protokol jaringan yang digunakan untuk mengkomunikasikan data di internet. Protokol TCP mengatur bagaimana data dikirimkan dan diterima di antar dua perangkat di internet. Sedangkan protokol IP mengidentifikasi alamat jaringan dan lokasi perangkat di internet. Dan di TCP/IP terdapat 4 lapisan, yaitu lapis pertama, lapisan aplikasi. Lapisan ini menyediakan layanan aplikasi seperti email, file transfer, dan browsing web. Protokol ini terdapat HTTP, FTP, dan SMTP. Ini digunakan di lapisan untuk mengkonfirmasikan antara aplikasi dan server. Kemudian ada lapisan transportasi. Lapisan ini mengirimkan data antara dua perangkat di protokol seperti TCP. Digunakan di lapisan ini untuk memastikan bahwa data dikirimkan dan diterima dengan benar, dan untuk mengelola fragmentasi dan mengatur ulang paket data. Selanjutnya adalah lapisan jaringan. Lapisan ini mengidentifikasi dan mengarahkan paket data ke tujuan yang tepat di internet. Protokol seperti di lapisan ini untuk mengidentifikasi alamat jaringan dan lokasi perangkat di internet. Kemudian lapisan terakhir yaitu lapisan tautan data. Lapisan ini untuk membagi data menjadi paket-paket data yang lebih kecil dan mengirimkan paket data tersebut melalui jaringan protokol seperti internet. Di lapisan ini untuk mengirimkan paket-paket data melalui kabel atau nirkabel. Kemudian di dalam OSI layer terdapat enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi itu merupakan proses di mana data akan dikirimkan dan ditambahkan informasi tambahan oleh setiap lapisan dalam OSI layer. Atau lebih mudahnya, enkapsulasi ini merupakan proses bagaimana cara mengirim pesan melalui software kepada perangkat lain. Prosesnya dimulai dari layer ke-7, yakni application layer, hingga layer ke-1, yakni physical layer. Kemudian dekapsulasi. Dekapsulasi merupakan kebalikan dari enkapsulasi. Informasi dari enkapsulasi tersebut akan diterima dan diproses oleh setiap lapisan dalam OSI layer yang 7 tadi. Terus, jika dalam pengiriman pesan yang merupakan dekapsulasi adalah proses bagaimana cara menerima pesan dari pengirim. Proses ini dimulai dari lapisan ke-1 yaitu physical layer hingga lapisan ke-7 yakni application layer. Terima kasih. Ini sedikit materi yang saya telah dapatkan dari matkul teknik telekomunikasi. Sangat menarik mendapatkan matkul-matkul tentang komunikasi data. Kita jadi tahu bagaimana
data-data atau bagaimana pesan-pesan email kita yang tersampaikan ke penerima. Agar mendapatkan materi yang lebih jelas dan lebih banyak, silakan Anda join ke Teknik Telekomunikasi S1 Teknik Telekomunikasi. Di situ adalah prodi paling seru dan prodi paling enak di Telkom. Kalau kalian bingung-bingung mau kuliah di mana sih? Mending di Telkom aja. Di Telkom Purwokerto sekarang udah menjadi Telkom University, bukan lagi institut. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Dan semoga Bapak terima kasih, dadah.